Malam keempat, kisah nelayan dan jin. Wahai Baginda Sahrayar, Sahrajat melanjutkan ceritanya. Terdorong oleh rasa kesal atas ketidakpercayaan si nelayan tua bahwa tubuhnya memang benar-benar dapat masuk ke dalam botol, sang jin tiba-tiba mengubah menjadi asap. Asap itu kemudian mengecil dan mulai masuk ke dalam botol sedikit demi sedikit. Mengetahui muslihatnya berhasil, si nelayan tua segera menutup botol tembaga itu dengan tutup timahnya seperti semula seraya berkata, "Hai jin busuk, kini bayangkanlah sesukamu bagaimana cara membunuhku, karena aku akan melemparkannya engkau kembali ke dasar laut." Dan kemudian aku akan membuat rumah di pantai ini untuk memperingatkan siapapun yang datang untuk tidak mencari ikan di sini. Karena perairan ini dihuni oleh jin jahat yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya dari dalam botol. Dari dalam botol, dia tahu bahwa si nelayan tua sedang membawa botol tembaga tempatnya dikurung ke arah laut. Maka dengan suara lembut, jin itu berkata, "Wahai nelayan yang budiman, apa yang akan kau lakukan terhadapku?" Nelayan tua itu menjawab, "Aku akan melemparkanmu ke dasar laut. Jika selama ini kau telah tinggal di sana selama 1800 tahun, maka aku akan membuatmu tinggal di dasar laut sampai kiamat. Wahai nelayan, bebaskanlah aku, dan aku berjanji untuk berbuat baik padamu." Jin bodoh itu terus merajuk, "Hai laknat, kau tentu berdusta. Kelakuanmu sama saja seperti Menteri Raja Yunan dan ahli hikmah yang bernama Duban," ujar si nelayan tua. "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan?" tanya sang jin. Sembari membawa botol tembaga dengan jin di dalamnya, si nelayan tua berkata, "Dulu di negeri Persia pernah hidup seorang raja yang bernama Raja Yunan. Raja Yunan memiliki begitu banyak harta kekayaan, pasukan, kekuatan, dan bala bantuan. Tetapi ternyata Raja Yunan yang perkasa itu memiliki belang di kulitnya yang tidak dapat disembuhkan, baik oleh para ahli ilmu hikmah maupun oleh para tabib. Sementara itu, di ibu kota kerajaan telah tiba seorang ahli hikmah tua yang terkemuka bernama Duban. Duban adalah seorang ahli hikmah yang mempelajari banyak kitab-kitab dari Yunani, Persia, Romawi, Arab, dan Suryani. Dia juga menguasai ilmu kedokteran dan ilmu nujum dengan segala seluk-beluknya, dan bahkan dia juga mengetahui khasiat bermacam-macam tumbuhan, tanaman, dan rerumputan berkhasiat. Duban juga menguasai filsafat dan ilmu kedokteran dengan berbagai cabangnya. Setelah beberapa hari tinggal di ibu kota kerajaan, Duban mendengar penyakit yang diderita Baginda Raja yang tidak dapat diobati oleh para tabib dan orang pintar. Demi mengetahui hal itu,
Duban terus memikirkannya di sepanjang malam. Hatinya pun resah. Keesokan harinya, Duban menghadap Baginda Raja Yunan. Duban memperkenalkan dirinya. Paduka, hamba mendengar berita tentang penyakit yang menyerang tubuh Paduka. Hamba mendengar bahwa sudah banyak tabib yang tidak mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Pagi ini, izinkan hamba menawarkan diri untuk mengobati penyakit yang Paduka derita. Hamba tidak akan meminta Paduka Raja untuk meminum obat tertentu, dan hamba juga tidak akan mengobati penyakit Paduka dengan menggunakan minyak oles. Ketika mendengar tawaran yang diajukan oleh Duban, Raja Yunan merasa takjub. Ia lalu berkata, jadi apa yang akan kau lakukan? Karena demi Allah, jika kau berhasil menyembuhkan penyakitku, niscaya aku akan membuat kau dan semua keturunanmu menjadi kaya raya. Aku juga akan memberimu semua yang kau inginkan, dan kau pun akan kujadikan sahabatku yang paling kusukai. Raja Yunan yang tampak amat tertarik pada tawarannya yang diajukan oleh Duban. Benarkah kau sanggup menyembuhkan penyakitku tanpa obat maupun minyak oles? Tanya Baginda penasaran. Benar, jawab Duban. Dengan diliputi perasaan heran, Raja Yunan memerintahkan Duban untuk segera memulai proses pengobatan. Duban pun mematuhi perintah itu, dan dia mulai tinggal di dekat istana raja di sebuah rumah yang disewa khusus untuknya. Duban juga membawa sebuah buku, obat-obatan, dan botol-botol yang dia miliki ke dalam rumah itu. Tak lama berselang, Duban mengeluarkan beberapa macam obat dan beberapa buah botol. Setelah itu, Duban mulai membuat obat dan ramuan. Dari obat dan ramuan yang dibuatnya, Duban membuat sebuah tongkat yang dilubangi pada bagian tengahnya. Duban juga membuat sebuah bola. Ketika semua yang dibutuhkannya telah selesai dibuat, pada keesokan harinya, Duban kembali menghadap Raja Yunan. Setelah bertemu dengan Raja Yunan, Duban meminta Raja segera pergi ke lapangan untuk bermain bola dengan tongkat yang telah dibuatnya. Raja Yunan menuruti perintah Duban dan mulai bermain bola bersama para pejabat, pengawal, menteri, dan pembesar negeri. Dengan perasaan yang campur aduk, Raja Yunan memasuki lapangan. Tak lama, datanglah Duban untuk menyerahkan tongkat yang dibuatnya kepada Baginda Raja. Dia berkata, "Silahkan Paduka ambil tongkat ini, dan peganglah dengan cara seperti ini." Setelah itu, masuklah ke tengah lapangan dan pukullah bola ini sekuat-kuatnya sampai tangan dan tubuh Paduka berkeringat. Dengan adanya keringat itulah obat yang hamba buat akan mengalir dari tangan ke sekujur tubuh Paduka. Setelah selesai bermain, Paduka hendaknya langsung kembali ke istana untuk mandi dan membersihkan diri. Semoga saja pada saat itu penyakit Paduka telah sembuh. Raja Yunan kemudian mengambil tongkat dari tangan Duban dan segera menaiki tunggangannya. Bola pun dilemparkan dan Raja Yunan langsung mengejarnya dan memukulnya sekuat tenaga dengan tongkat yang digenggamnya erat-erat. Berulang-ulang Raja Yunan memukul bola sampai tangan dan sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat. Ramuan obat pun mulai mengalir. Ketika Duban mengetahui bahwa ramuan yang dibuatnya telah mengaliri seluruh tubuh Raja Yunan, ia pun meminta Baginda menyudahi permainan dan kembali ke istana untuk mandi. Raja Yunan menuruti permintaan itu dan Baginda langsung pulang ke istana
dan memerintahkan agar kamar mandi segera disiapkan. Para nelayan dan budak istana sibuk menyiapkan kamar mandi. Raja kemudian mandi sampai badannya benar-benar bersih. Seusai mandi, Raja Yunan mengenakan pakaiannya di dalam kamar mandi. Sekeluarnya dari kamar mandi, Baginda melihat-lihat tubuhnya. Ajaib, dia tidak lagi melihat belang yang bertahun-tahun tidak bisa hilang itu. Tubuh Baginda Raja Yunan kembali bersih, bagaikan perak putih. Bukan main gembiranya Raja Yunan ketika mengetahui bahwa penyakitnya telah sembuh. Baginda pun segera menuju istana untuk tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raja Yunan telah memasuki ruangan utama istana dan duduk di singgasananya. Beberapa pengawal dan pembesar kerajaan datang menghadap. Mari kita tinggalkan sejenak Raja Yunan yang sedang berbahagia. Sekarang kita beralih melihat Duban si orang pintar. Setelah pulang dari pertandingan kemarin petang, Duban kembali ke tempat tinggalnya. Keesokan harinya, orang pintar ini langsung menuju istana dan meminta izin untuk menghadap raja. Raja tentu mengizinkan Duban untuk bertemu dengannya. Di hadapan Raja Yunan, Duban bersenandung. Kemuliaan tampak ketika seorang bapak dipanggil. Dia tentu menolak jika bukan kau yang memanggil. Wahai pemilik wajah yang cahayanya begitu mulia dan menghapus gulita, wajahmu terus bersinar bak bulan di tengah malam, hingga tak kau lihat wajah zaman yang masam. Kau limpahi aku segala anugerah kemuliaan, memperlakukan kami bagai awan kepada tumbuhan. Banyak harta kau habiskan untuk mencari kemuliaan, dan di tengah zaman begitu banyak yang kau butuhkan. Ketika Raja Yunan melihat orang yang telah berhasil mengobati penyakitnya itu datang, Baginda pun meminta Duban duduk di sampingnya. Kemudian mereka berdua menyantap hidangan yang telah disajikan. Sepanjang hari, Raja Yunan menjamu Duban dengan segala kenikmatan. Dan ketika malam tiba, Raja Yunan memberikan 2000 dinar kepada Duban. Belum termasuk berbagai macam bingkisan dan hadiah lainnya. Duban pulang kembali ke rumahnya. Sementara sang raja yang sedang gembira tak henti-hentinya mengagumi orang yang telah mengobati penyakitnya. Di dalam hati, Raja Yunan berkata, orang ini telah berhasil mengobati penyakitku tanpa menggunakan minyak oles sama sekali. Demi Allah, hal seperti itu tentu merupakan hasil dari pengetahuan yang mendalam. Aku harus membuatnya senang dan memuliakannya dirinya. Aku pun juga harus menjadikannya teman selama-lamanya. Malam itu Raja Yunan tidur dengan hati berbunga-bunga. Ia begitu gembira atas kesembuhan dirinya dari penyakit yang telah dideritanya begitu lama. Keesokan harinya seperti biasa Baginda Raja Yunan kembali duduk di singgasananya. Beberapa pembesar kerajaan yang datang menghadap.
Telah hadir pula beberapa pejabat dan menteri yang duduk di sisi kanan dan kiri baginda raja. Raja Yunan lalu memerintahkan agar Duban dipanggil. Duban pun datang dan masuk ke dalam istana. Setibanya di istana, Raja Yunan langsung menyambut orang pintar ini dan kemudian mempersilahkannya duduk di samping baginda raja. Tak beberapa lama mereka berdua tenggelam dalam pembincangan sampai malam menjelang. Sebelum Duban pulang, Raja Yunan menghadiahinya dengan 5 potong pakaian dan uang 1000 dinar. Setelah mengucapkan terima kasih pada sang raja, Duban kembali pulang. Keesokan harinya, Raja Yunan kembali masuk ke ruangan utama istananya. Seperti biasa, di dalamnya telah hadir seluruh pejabat, menteri, dan pengawal raja. Tampak hadir pula salah seorang menteri yang suka mendengki. Ketika menteri yang jahat ini mengetahui bahwa baginda raja memiliki kedekatan khusus dengan Duban, serta sering memberinya berbagai macam pemberian, muncul perasaan dengki di dalam hatinya, dan dia mulai menyusun sebuah rencana busuk. Menteri jahat itu menghadap Raja Yunan. Dia berkata, "Wahai paduka raja yang begitu baik kepada semua orang, sesungguhnya hamba memiliki sebuah nasihat untuk paduka yang akan hamba sampaikan atas perkenan paduka." Mendengar permintaan itu, raja menjawab, "Apa nasihatmu?" "Wahai paduka raja," si menteri jahat memulai penuturannya, "sesungguhnya hamba melihat bahwa paduka telah melakukan kesalahan dengan memberi berbagai macam hadiah kepada salah seorang musuh paduka yang terus berusaha merongrong kerajaan yang paduka pimpin. Paduka justru telah memperlakukan musuh itu dengan baik serta memuliakannya begitu rupa. Hamba takut kalau hal itu justru akan membahayakan paduka." Demi mendengar apa yang diungkapkan oleh menterinya itu, seketika wajah baginda Raja Yunan menjadi merah padam. Seraya berkata, "Siapa yang kau maksud sebagai musuhku, tetapi aku memperlakukannya dengan baik itu?" "Duhai, sadarlah paduka," ujar sang menteri, "yang hamba maksud adalah Duban." "Mengapa kau berkata begitu? Duban adalah sahabatku, dan dia juga adalah orang yang paling mulia bagiku, karena dialah yang berhasil menyembuhkan penyakitku yang bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun. Di zaman seperti ini, aku tak dapat menemukan orang seperti Duban." Kukira kau mengatakan ini hanya karena kau iri seperti yang pernah kudengar tentang Raja Sinbad, ujar baginda tak percaya. Pagi datang lagi. Cerita Syahrajat pun terhenti. Satu malam lagi, putri yang cerdas ini selamat dari mati.